Bisa. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kita tidak bisa menghindari penggunaan sampah, mau itu sampah plastik ataupun sampah organik. Tapi kita bisa mengurangi penggunaannya, terutama pada sampah plastik, dengan cara menggantinya dengan bahan yang ramah lingkungan. Sampah-sampah plastik seperti botol bekas dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dan dapat juga untuk dijual. Kami dari kelompok 6 memiliki proyek yaitu pemilahan sampah dan pemasangan banner slogan peduli sampah di area perumahan Jalan Nias. Kami harap dengan upaya ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan kebersihan lingkungan dan bijak dalam mengelola sampah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Hidayatullah. Saya merupakan bertugas sebagai pemandu dari acara kali ini, dan kami merupakan dari kelompok 6. Ini rekan saya. Nama saya Rida Ismail. Baik, untuk selanjutnya yaitu kegiatan penyampaian sosialisasi terkait gerakan peduli lingkungan. Untuk konteks yang dibahas pada kali ini, yang pertama yaitu pentingnya menjaga kebersihan. Yang kedua yaitu dampak dari mengabaikan kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu pengelompokan jenis sampah. Yang keempat yaitu upaya dalam menjaga kebersihan. Yang kelima yaitu manfaat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang keenam yaitu tips menjaga kebersihan sebagai anak kos. Dan yang ketujuh yaitu program peduli sampah dari kelompok kami. Baik, yang pertama pentingnya menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan mempengaruhi segalanya, mulai dari kesehatan manusia hingga kesejahteraan satwa yang ada di sekitar kita. Terus kita semua dapat melakukan bagian dalam melindungi bumi dan tempat tinggal kita. Kepedulian terhadap lingkungan adalah sesuatu yang harus melekat pada diri setiap manusia. Jika manusia semua berusaha untuk menjadi lebih sadar akan kebersihan lingkungan, maka kehidupan dunia akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, dampak dalam mengabaikan kebersihan lingkungan. Pada kelompok kami mengambil dua dampak yang paling signifikan yang kami observasi, yaitu yang pertama pencemaran tanah. Polusi yang terjadi di tanah disebabkan karena adanya pengendapan akibat bahan limbah, baik yang berupa limbah padat maupun limbah cair. Pengendapan tersebut terjadi di permukaan tanah hingga di bawah tanah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kesuburan yang ada pada tanah. Yang kedua, banjir. Akhir-akhir ini kan sering musim hujan dan banyak ditemui selokan-selokan yang macet dan yang mengakibatkan banjir di daerah Jember ini. Nah,
Banjir bisa terjadi apabila ada air dalam sungai yang mengalami masalah penyumbatan limbah sampah sehingga got akan tergenang dan meluap ke jalan. Nah ya, selanjutnya itu pengelompokan jenis sampah. Nah, sampah sendiri kan dibagi menjadi dua. Itu ada plastik, ada organik. Nah, masing-masing sampah itu memiliki manfaat sendiri. Nah, yang organik kan bisa dijadikan kompos. Terus kalau plastik mungkin bisa dibuat kerajinan atau apa. Jadi bisa meminimalisir terjadinya bencana kalau sampah itu menumpuk. Jadi gimana kita memanfaatkan sampah tersebut. Jadi kalau misal ada sampah yang bisa dimanfaatkan, mungkin itu bisa dimanfaatkan. Kayak plastik itu kan seperti botol, terus cup itu kan bisa dibuat tas. Terus kalau ya itu bisa dibuat tas gitu. Nah, sampah ini kan kita kan berdampingan dengan kita ini sehari-hari mengonsumsi makanan yang pastinya menghasilkan sampah. Nah, pastinya di kos-kosan juga nggak disediain kayak sampah ini khusus organik, sampah ini khusus plastik gitu kan, nggak mesti dari satu gitu kan. Dan pasti pembuangannya pun nanti ada yang ngambil terus dibuang, nggak tahu itu dibuang kemana gitu. Nah, akhir-akhir ini kan hujan terus kemarin di Jawa, terus di Semanggi juga banjir. Itu kemungkinan juga karena selokan yang tertumpuk sampah seperti sampah organik yang mungkin tidak dibersihkan atau menumpuk di selokan, terus sampah-sampah yang dibuang sembarangan kayak gitu. Nah, untuk upaya-upayanya supaya menjaga kebersihan lingkungan itu tetap terjaga, yang pertama itu bagaimana kesadaran kita membuang sampah itu di tempat sampah, jangan sembarangan. Walaupun memang masih minim kesadaran kalau sekarang. Yang kedua, saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kalau misal ada yang buang sampah atau apa, mungkin kita bisa mengingatkan satu sama lain untuk membuang sampah itu pada tempatnya. Kalau memang tidak ada tempat sampah, mungkin bisa disimpan. Kalau nanti ada tong sampah, bisa dibuang di tong sampah. Terus yang ketiga, pentingnya menanamkan kesadaran diri bahwa menjaga lingkungan harus dilakukan. Nah, itu tadi balik lagi ke diri kita. Bagaimana kita menjaga supaya lingkungan kita itu tetap bersih, terjaga dari sampah gitu. Jadi kalau kita sadar akan kebersihan itu, dampak dari kayak banjir terus bencana itu bisa diminimalisir. Terus yang keempat, mengurangi pemakaian plastik karena merupakan sumber pencemaran sampah. Nah, kayak di Lumajang atau di mana itu yang ke Indomaret atau ke Alfamart nggak boleh pakai plastik gitu. Nah, itu kan salah satu upaya masyarakat atau upaya pemerintah untuk meminimalisir bencana seperti banjir gitu. Soalnya kan kita kan memproduksi banyak sampah-sampah plastik dari hasil makanan gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat menjaga kebersihan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan. Keadaan lingkungan memainkan peran besar dalam kesehatan secara keseluruhan. Jadi kalau lingkungan kita itu bersih, pasti kan juga akan berdampak pada diri kita sendiri. Kita juga kalau lingkungan kotor kan pasti banyak nyamuk, kayak itu bau juga kan, dia nggak enak sendiri bagi kita. Jadi kalau kita menjaga lingkungan pasti juga akan meningkatkan kesehatan kita. Nah, yang kedua yaitu melindungi ekosistem. Tidak hanya manusia, namun hewan dan tumbuhan pun terkena dampak keadaan lingkungan. Jadi kalau lingkungannya, jadi kalau kita kembali lagi ke poin pertama, kalau lingkungan kita bersih, itu kan juga kalau lingkungan kotor, kalau lingkungan kotor kan akan berdampak pada hewan sekitar lingkungan ya, ekosistem tersebut ya. Jadi kan kasihan gitu kayak hewannya, kayak seumpama di sungai wes ikan itu, ikannya kan jadi mati akibat sampah yang itu. Jadi kalau kita menjaga kebersihan, pastinya itu akan melindungi ekosistem. Baik, untuk selanjutnya yaitu program peduli sampah. Jadi program ini yang kelompok kami ambil dari kasus yang sudah didapat, yaitu di Jalan Nias, tepatnya di Blok J.
Nah itu ada daerah apa ya yang tercemar Pak. Jadi dibuangin sampah oleh masyarakat sekitar situ. Jadi ada 2 program yang akan kami ambil. Yang pertama yaitu program memilah sampah. Jadi pada program ini kita kelompok kami nanti akan menyediakan 2 tempat sampah. Nah yang satu itu untuk organik dan yang satu untuk sampah plastik anorganik. Nah seperti itu. Jadi gunanya nanti ketika yang sampah plastik ini bisa langsung disisihkan, tidak tercampur nanti sama yang organik. Dan kalau ada misal kayak botol seperti itu bisa langsung dimanfaatkan sama yang membutuhkan, kayak pemulung gitu kan bisa dijual gitu, biar tidak mencemari lingkungan. Dan yang kedua yaitu pemasangan banner yang berada pada area pembuangan sampah sembarangan. Jadi pada area yang tercemar itu nanti kita akan memasangi banner yaitu himbauan seperti yang sudah tertera di sini, yaitu mari peduli sampah, sayangi bumi ini, bijalah mengolah sampah, seperti itu. Nah, mungkin sekian sosialisasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang mau ngasih saran atau Iya, apa? silakan. Kalau kami dari kelompok kami menerima segala saran dari kalian. Mau tanya. Silakan. Itu tadi programnya kan buat tempat sampah gitu. Nah, terus tadi ada penjelasan dari Indah untuk makanan yang sisa itu kan dimasukkan ke plastik. Nah, itu maksudnya ke sampah yang anorganik atau organik? Kan dalamnya kan organik. Nah, tapi kan dibungkus plastik. Nah, itu maksudnya gimana? Kan biasanya kalau kita beli makanan instan, kayak beli makanan di Yasera atau mana, itu kan pakai styrofoam. Maksudnya nggak pakai apa ya yang ramah lingkungan gitu, kan pakai styrofoam pastinya. Ya itu masuk ke sampah plastik. Kan pastinya dibungkus plastik. Kan nggak bisa ditaruh di organik, kan nggak bisa terorganik juga. Berarti ditaruh di anorganik. Terima kasih. Mungkin ya untuk program ini kan dari kelompok kalian memilih program ini. Nah ini kan pasti ada hambatan-hambatan ya. Misal hambatan itu dari kelompok kalian, menurut kalian hambatannya apa sih dari jalannya program ini? Izin menjawab ini. Mungkin kalau untuk hambatan dari program kami itu, yang pertama tetap hambatannya kesadaran masyarakatnya, kesadaran lingkungannya. Jadi kan banyak orang yang sekarang itu banyak yang acuh-acuh lah akan kebersihan lingkungan. Kayak semisal ada orang buang sampah di situ, kenapa saya tidak buang sampah di situ juga, begitu. Ada ajakan seperti itulah dari diri orang masing-masing. Nah itu mungkin hambatan dari kami untuk terkaitnya. Mungkin ada yang kan ini ya, kan di bantaran sungainya tuh buat tempat pembuangan sampah. Nah itu kan udah jadi kebiasaan masyarakat. Nah kita tidak bisa menghentikan kebiasaan tersebut. Karena pastinya kan susah untuk masa kita harus sosialisasi satu dari rumah ke rumah itu kan nggak mungkin. Jadi kita hanya menyediakan sampah, 2 sampah tadi, organik sama anorganik. Nah nantinya kita akan koordinasi sama petugas sampahnya, petugas kebersihan di perumahan tersebut. Gimana caranya supaya sampah tersebut itu tidak sampai ke sepanjang sungai gitu. Jadi kan biar enak dilihat, biar bersih gitu. Jadi kita nanti akan koordinasi sama petugas sampahnya, petugas kebersihannya. Gimana kita akan menyumbang itu tadi tempat sampah, 2 tempat sampah, supaya nanti pas petugas sampahnya itu membuang itu bisa memilah-milah, jadi bisa dimanfaatkan. Yang sampah plastik nanti kan bisa dijual, jadi kan petugas kebersihannya juga dapat uang gitu, jadi nggak sia-sia cuma dibuang di bantaran sungai aja gitu. Izin menambahkan, kan daerah Nias itu rata-rata kan orangnya kan anak-anak kos semua rata-rata, dan mungkin setiap tahun ada anak kos baru, jadi kita harus sering-sering lah melakukan sosialisasi ke anak-anak kos yang baru itu supaya mereka paham bahwa pembuangan sampah sembarangan itu dampaknya sangat besar ke lingkungan sekitar gitu. Dan izin menambah lagi untuk kan ini kan disediakan banner. Nah tujuan dari gimana ya, memupuk rasa biar tidak membuang sampah sembarangan lagi itu muncul dari benak-benak masyarakat di daerah situ.
Jadi fungsinya banner ini ya dibuat itu. Di sana kan juga belum ada kayak. Belum ada. Jadi kita buat itu supaya ya masyarakat bisa membaca kalau di sini tuh sebenarnya bukan untuk buang sampah gitu. Dan juga itu dampaknya sangat buruk. Itu pencemaran udara juga. Baunya nggak enak banget di daerah sini. Iya. Mungkin itu bisa. Saya ingin tanya. Tadi itu kan sudah dijelaskan kayak dikasih banner ya, diberi banner pada tempat sampah gitu. Nah untuk itu kan pasti ada yang masyarakat yang ngeyel gitu. Nah masyarakat yang ngeyel itu apakah diberi sanksi oleh kelompok kalian atau gimana? Jadi ketika kita pasang banner ini nanti kita izin dulu kepada RT dan mungkin RW ya. RT dan RW daerah situ, jadi biar ada izinnya. Dan untuk orang yang seperti itu angel dikandani lah dalam bahasa Jawa, itu mungkin dalam banner itu kita tidak ada keterangan untuk dilarang membuang sampah di sini. Jadi kita hanya menghimbau saja. Ini kan tulisannya mari peduli sampah. Nah itu jadi harapannya dari kelompok kami tanpa ada hukuman nanti mereka akan sadar sendiri seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol maksudnya masyarakat satu-satu gitu. Jadi kita buat banner itu tujuannya supaya mereka itu sadar, jadi memupuk kesadaran mereka supaya peduli dengan lingkungan mereka sendiri. Jadi kita nggak ngasih sanksi atau apa. Jadi di banner juga tidak ada keterangan kayak dilarang buang sampah di sini, karena di situ kan tempat pembuangan jadi satu ya. Jadi satu. Jadi kita nggak bisa kayak sepihak ngasih larangan terus ngasih sanksi, itu nggak bisa. Jadi kita cuma memberikan sedikit itu kesadaran bagi masyarakat sekitar itu supaya peduli. Jadi intinya itu kelompok kita itu kolaborasi sama RT RW sekitar terus sama kelompok masyarakat untuk lebih peduli lah akan pemilahan sampah organik dan anorganik ini dan tidak membuang sampah di bantaran sungai. Jadi kayak gini ya, menambahkan kayak bertahap gitu loh, nggak langsung tempat sungainya bersih itu enggak, jadi bertahap. Iya, mengenai perusahaan Le Mineral itu kan mengeluarkan sebuah produk di mana botol dari Le Mineral itu sekali pakai atau bisa diambil lah kan. Nah itu ketika airnya habis itu kan otomatis itu menjadi sampah. Nah itu mungkin dari kelompok kalian itu bagaimana cara mengatasinya atau dibuat kreasi seperti apa menurut pandangan kalian? Itu mineral tadi kan bisa dipilah nantinya. Nah itu bisa dijual atau enggak nanti bisa dibikin. Sekarang kan banyak kerajinan dari plastik sampah itu kayak tas, terus apa lagi ya, pasangan. Tempat sampah dan tempat sampah ya pokoknya pot kayak gitu lah, pokoknya bisa dimanfaatkan. Nah itu salah satunya supaya meminimalisir itu bencana tadi. Nah itu kan Le Mineral kayak ngeluarin kayak gitu supaya ini, tapi tambah banyak sih kalau sekali pakai. Nah itu fungsinya. Jadi kita ngasih himbauan ke masyarakat terus buat banner itu mereka tuh supaya tahu mana sampah plastik sama sampah organik. Nanti bisa dipisahkan, nanti yang plastik ini bisa dijual atau tidak dimanfaatkan kayak gitu. Terus organiknya bisa dibuat. Nah ya organik bisa dibuat kompos atau enggak dibuat pupuk. Mungkin izin menambahkan ya, untuk yang sudah saya observasi sama teman-teman ini di tempat itu ada yang kayak membersihkan itu kan, itu beliau itu mengambil botol-botol aqua itu mungkin dari pendapat kami itu mau dijual. Jadi dari kelompok kami itu juga mengambil konsep mempermudah beliau lah, dan juga ada manfaat lain, yaitu biar tidak berserakan gitu, jadi mempermudah juga. Izin tanya lagi. Menurut kelompok kalian program ini itu bisa dibilang efektif atau kelebihan apa yang ada dalam program kalian dibanding program-program lain? Baik, tadi kan kita udah jelasin ya
Emang kalau kita nggak bisa mengukur efektif atau enggaknya program ini, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin supaya program ini berjalan, terus supaya masyarakat juga tahu, terus sadar juga. Jadi untuk kelebihannya mungkin ya itu tadi, kan kita menyediakan 2 sampah nih. Nanti kita koordinasi dengan petugas kebersihan di sana, nanti supaya bisa dipilah-pilah. Nah, nanti kan bisa dimanfaatkan nih yang ini tadi, yang apa, sampah plastiknya gitu. Mungkin ada teman? Mungkin kalau dari saya terkait program yang kedua yaitu pemasangan banner ya. Untuk apa ya tadi manfaatnya? Kelebihannya itu dari yang lain itu ini kan ditaruh di daerah situ langsung. Jadi diharapkan itu masyarakat bisa langsung tahu, langsung baca. Jadi mereka itu bisa langsung tertanam, terpupuk itu di dalam dirinya. Kalau oh iya jangan buang sampah di daerah sini. Jadi diharapkan masyarakat itu bisa sadar gitu. Salah mungkin cukup ya. Baik, sekian sosialisasi pada kali ini. Semoga kita lebih peduli lagi tentang lingkungan, lebih cinta lagi akan lingkungan. Karena itu akan berpengaruh kepada masa depan. Terima kasih. Kelompok kami izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.